Nabawiyah kali ini saya akan bercerita mengenai karakter Islam melalui kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita umat Islam ya memiliki sosok teladan yang sangat mulia, yang seimbang di berbagai urusan baik duniawi maupun ukhrawi, dunia maupun akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita, telah menuntun kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang terang benderang hingga sekarang ini, sehingga kita sekarang bisa merasakan kebebasan. Dahulunya ketika zaman jahiliyah, para wanita, bayi wanita itu dikuburkan dengan tidak manusiawi, sehingga sekarang kita banyak sekali lebih banyak kaum wanita daripada kaum pria, seperti itu ya. Kemudian Rasulullah ini sebagai seorang nabi, tapi juga beliau ini adalah seorang manusia pula. Jadi ya manusia, tapi bukan manusia biasa, seperti itu. Ya, ada kalanya Rasulullah itu marah, tapi ada kalanya Rasulullah juga sangat sabar sekali. Nah, sebelum kita membahas mengenai kepribadian Rasulullah, kita cari tahu dulu ya bagaimana sih ciri-ciri fisik dari Rasulullah itu sendiri. Nah, diriwayatkan dari Al-Bara, ketika ada yang bertanya kepadanya apakah Rasulullah itu seperti pedang, kemudian Al-Bara menjawab, tidak, Rasulullah itu wajahnya seperti bulan purnama. Kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah itu tidak tinggi, tidak juga pendek. Kemudian rambutnya tidak pula lurus, tidak pula keriting. Kemudian warna kulitnya kemerah-merahan, tidak putih dan juga tidak kecoklat-coklatan. Kemudian ketika berjalan itu Rasulullah tegap dan agak condong ke depan. Nah, kemudian mengenai kepribadian Rasulullah, sudah sangat nyata dan sangat jelas bagi kita semua bahwa beliau adalah seorang manusia yang memiliki kepribadian yang sempurna. Bahkan Michael Hart, dia menulis sebuah buku dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dan nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad. Nah, itulah keistimewaan yang dimiliki Rasulullah. Oke, jadi karakter yang pertama adalah keteguhan pendirian. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam di Mekah, di mana beliau harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, di situ beliau juga mendapatkan banyak cercaan, banyak celaan. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam itu juga kadang tidak membenarkan dari apa yang diajarkan oleh orang kafir Quraisy, dan itu bagi orang-orang kafir Quraisy itu merupakan suatu celaan, suatu penghinaan bagi kaum mereka, sehingga kaum kafir Quraisy ini menemui Abu Thalib, paman Rasulullah yang melindungi Rasulullah, kemudian meminta kepada Abu Thalib untuk menasehati keponakannya itu untuk tidak mencela-cela agama mereka. Nah, kemudian ketika Abu Thalib menemui Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya jika kaum kafir Quraisy itu menimpakan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berubah pendirianku, tidak akan menyerahkan Islam sampai di sini, kecuali ketika Allah itu telah memenangkan Islam atau aku hancur di dalamnya. Sedemikian teguhnya pendirian Rasulullah, sehingga entah ada ancaman sehebat apapun, Rasulullah itu tidak akan goyah, kecuali itu adalah wahyu dari Allah untuk berhenti atau beliau memilih mati di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah beliau itu sangat sabar. Jadi kesabaran Nabi Muhammad ini memang di atas rata-rata kita ya, sebagai orang awam biasa. Pernah ada suatu kisah ketika Nabi Muhammad itu lewat di depan orang-orang kafir itu dilempari kotoran, kemudian sampai berbau seperti itu. Setiap kali lewat pasti dilempari, tapi Rasul tidak pernah membalasnya. Rasul tetap sabar. Dan kemudian ketika Rasulullah suatu ketika lewat di
di tempat itu dan tidak ada orang yang melemparinya. Kemudian Rasulullah heran, di mana orang yang biasanya melempariku kotoran itu. Kemudian Rasulullah tuh mencari tahu keberadaan dari orang itu. Kemudian setelah didapatkan informasi ternyata orang itu sedang sakit. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendatanginya di rumahnya, kemudian membawakan makanan, menjenguknya dan memberikan nasihat yang baik. Itulah yang balasan yang diberikan Rasulullah terhadap orang-orang yang menganiayanya. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan perbuatan yang serupa, tapi dengan akhlak yang mulia. Seperti itu. Kemudian akhlak yang lain adalah Rasulullah ini adalah beliau sangat gemar untuk beribadah. Jadi ketika siang hari itu untuk urusan duniawi, beliau tidak melewatkan seluruh malamnya hanya untuk tidur dan istirahat, tapi beliau bangun di tengah malam sampai subuh untuk melakukan qiyamul lail. Sampai-sampai kaki beliau itu sampai bengkak, dan ketika ditegur oleh istrinya Aisyah, Rasulullah hanya berkata, ini hanyalah wujud syukurku kepada Allah. Bukan berarti ketika aku dijaga, aku dimaksum oleh Allah itu aku bisa berbuat semena-mena. Kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah pada Aisyah. Nah, bisa kita lihat kan bahwa dengan kesibukan yang banyak itu ternyata Rasul juga tidak mengesampingkan ibadahnya kepada Allah. Walaupun beliau telah dijaga dari segala kemaksiatan dan dijamin masuk surga, tidak membuat Nabi Muhammad itu berleha-leha terus pasrah, aku udah masuk surga, aku nggak akan beribadah lagi. Tidak seperti itu. Karena apa? Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umatnya. Jadi beliau tetap beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah ini adalah orang yang sangat jujur dan adil. Sehingga kita sering mendengar bahwa Rasulullah ini mendapat gelar Al-Amin. Nah, itulah bahwa ternyata Rasulullah itu adalah sosok pribadi yang sangat mulia. Beliau sangat adil ketika menghukum seseorang, walaupun dia dari orang terpandang, ternama, terkaya di kafir Quraisy, tetap ketika dia mencuri maka dia tetap dipotong tangan. Tidak melihat apakah dia miskin atau dia kaya, apakah dia berkedudukan atau tidak, tetap siapapun yang melanggar hukuman maka dia harus dihukum. Nah, itulah keadilan yang diperlihatkan Rasulullah dan kaumnya menjadi puas akan hal itu. Kemudian Rasulullah ini adalah orang yang zuhud, yang tidak suka dengan kemewahan dunia. Ceritanya Rasulullah di rumah itu rumahnya sangat sederhana, dan ketika tidur beliau hanya beralaskan pelepah daun, tidak pakai kasur seperti kita sekarang gitu kan, spring bed, terus ada bantal, ada guling, ada selimutnya, macam-macam gitu kan. Rasulullah itu dulu hanya santai dialasi tikar atau pelepah daun itu terus tidur, sudah gitu aja. Itu supaya tidak terpaut hatinya dengan kemewahan dunia. Nah, kemudian ada lagi yaitu mengenai Rasulullah dengan sifatnya yang sangat mulia itu juga sangat mulia, sehingga kita sebagai umat Islam harus mencontoh dari kepribadian Rasulullah itu. Memang kita tidak bisa meniru 100% dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena level kita dengan Rasulullah itu memang beda. Sama-sama manusia, tetapi tetap beliau adalah manusia yang istimewa seperti itu. Jadi kita bisa meniru dan kita bisa berusaha untuk meniru sifat dan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah, walaupun tidak semuanya bisa. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita ketika beliau di hari-hari detik-detik menjelang wafatnya. Rasulullah mengkhawatirkan kita sebagai umatnya. Apa yang dikhawatirkan ketika beliau menyebut ummati, beliau hanya berpikir bahwa akan jadi apa umatku setelah aku meninggal nanti. Dan Rasulullah itu mewasiatkan satu yang harus kita pegang sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan satu ya, tapi dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selama kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah hidup kita akan
Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.